Halo, selamat datang di e-learning standarisasi dan penilaian kesesuaian DSN. Perkenalkan, nama saya Sahrudin Caniago. Saya adalah instruktur pelatihan sekaligus asesor SNI ISO IEC 17020. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari mengenai SNI ISO IEC 17020 dan bagaimana penerapannya pada lembaga inspeksi. Pembelajaran ini akan kita bagi ke dalam 6 bagian. Pada bagian pertama ini kita awali dengan pengantar SNI ISO IEC 17020. SNI ISO IEC 17020 tentang penilaian kesesuaian persyaratan untuk pengoperasian berbagai tipe lembaga inspeksi diadopsi dari standar ISO IEC 17020 Conformity Assessment Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection. Standar ini digunakan oleh lembaga inspeksi untuk meningkatkan kepercayaan dan pengakuan nasional maupun internasional, serta digunakan untuk persyaratan akreditasi dari badan akreditasi, yaitu Komite Akreditasi Nasional. Lembaga inspeksi ini melakukan kegiatan inspeksi atas nama klien atau organisasi induknya dengan tujuan memberikan informasi tentang kesesuaian barang yang diinspeksi dengan peraturan, standar, spesifikasi, skema inspeksi, atau kontrak. Kegiatan inspeksi dapat bersinggungan dengan pengujian atau produk. Misalnya, bila ada kegiatan inspeksi yang memerlukan sampel untuk melengkapi laporan inspeksi dan memerlukan analisis lebih lanjut, maka diperlukan laboratorium pengujian untuk mengetahui parameter tertentu di dalam sampel tersebut. Dan juga bila ada kegiatan inspeksi terhadap produk yang diproduksi secara massal, misalnya sepatu atau ban mobil atau komponen dan lain-lain yang akan dikirim baik ke distributor dalam maupun luar negeri, maka dilakukan inspeksi dalam rangka pengawasan dengan membuka beberapa box yang akan dikirim dan mencocokkannya dengan packing list terhadap jumlah, warna, ukuran, dan lain-lain. Sesuai atau tidak sesuai, keputusan lebih lanjut akan ditentukan oleh prosedur atau standar terkait. SNI ISO IEC 17020 ini berisi persyaratan kompetensi semua lembaga inspeksi tipe A, B, atau C. Ada asas ketidakberpihakan serta konsistensi yang harus dipenuhi oleh lembaga inspeksi dalam melakukan setiap tahapan kegiatan inspeksi. Yang dimaksud tahapan inspeksi adalah inspeksi yang dimulai dari tahapan desain, pemeriksaan tipe atau type examination, inspeksi awal, inspeksi selama beroperasi atau in service, dan inspeksi pengawasan atau surveillance. Acuan yang diperlukan untuk standar ini adalah ISO IEC 70000 Conformity Assessment, Vocabulary, and General Principles. Sekarang kita masuk pada klausul istilah dan definisi. Istilah dan definisi yang pertama yaitu tentang inspeksi. Inspeksi dilaksanakan oleh personel yang profesional, artinya dilaksanakan oleh personel yang mempunyai kompetensi untuk memutuskan hasil inspeksi ditolak atau diterima. Acuannya persyaratan spesifik yang biasanya ada pada peraturan perundangan, sedangkan persyaratan umum yang biasanya berupa kontrak. Keputusan dari personel tersebut mempunyai konsekuensi hukum. Istilah dan definisi selanjutnya adalah skema inspeksi.
Skema inspeksi hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan persyaratan spesifik atau peraturan perundangan yang berlaku, dan biasanya waktu dan jadwal inspeksinya sudah ditentukan atau tertentu. Misalnya, 1. Ketentuan uji berkala mobil penumpang umum ya, berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya pasal 53 ayat 1, di mana inspeksi dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Yang kedua, pedoman cara karantina ikan yang baik oleh Badan Karantina Ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Menurut SK nomor 338 tahun 2014, inspeksi untuk unit usaha pembudidaya ikan yang sudah mendapatkan sertifikat CKIB dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai tipe-tipe lembaga inspeksi. Ada 3 tipe lembaga inspeksi. 1. Lembaga inspeksi tipe A adalah lembaga inspeksi pihak ketiga atau memenuhi lampiran A1. Artinya, lembaga inspeksi yang melaksanakan inspeksi atas permintaan konsumen dan atau produsen. 2. Lembaga inspeksi tipe B adalah lembaga inspeksi pihak pertama atau kedua atau keduanya dan merupakan bagian terpisah. Lembaga inspeksi ini menyediakan jasa inspeksi hanya untuk organisasi induknya dan harus memenuhi lampiran A2. Dan yang ketiga, lembaga inspeksi tipe C adalah lembaga inspeksi pihak pertama atau kedua atau keduanya, tetapi tidak disyaratkan terpisah. Lembaga inspeksi ini menyediakan jasa inspeksi untuk organisasi induknya atau pihak lain atau keduanya dan harus memenuhi lampiran A3. Untuk penjelasan lembaga inspeksi tipe B dan tipe C yang lebih spesifik dapat dilihat penjelasannya pada persyaratan umum klausul 4.1.6. Ada beberapa ruang lingkup kegiatan lembaga inspeksi. 1. Pertanian dan produk pertanian. 2. Mesin dan peralatan industri. 3. Pemeliharaan dan konstruksi industri. 4. Bahan alam dan produk kilang. 5. Barang-barang manufaktur. 6. Pemeliharaan dan konstruksi bangunan. 7. Transportasi dan telekomunikasi. Dan yang terakhir adalah 8. Akomodasi kepariwisataan. Masing-masing ruang lingkup tersebut mempunyai turunan kegiatan yang lebih spesifik. Demikian pembahasan mengenai pengantar SNI ISO IEC 17020. Sampai jumpa pada video presentasi selanjutnya.